Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Allah tempat kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mustami radio yang turut menyiarkan ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman, juga kepada siapa saja yang dapat menangkap siaran ini. Hari ini tanggal 23 Desember. 3 hari yang akan datang peringatan tsunami, gempa dan tsunami Aceh yang kita tidak bisa membayangkannya. 17 tahun yang silam yang kita rasakan waktu itu Qiyamatul Kubra, kiamat besar, seolah-olah begitu. Ternyata Qiyamatul Sugra, kiamat kecil. Kapan kita rasakan Qiyamatul Kubra, kiamat besar? Ketika sedang terjadi gempa besar dan ketika naik tsunami. Saya waktu itu di Lamprik, di Bandar Baru, rumah saya di situ. Kita selamat sempat lari dan naik ke rumah orang lain di lantai 2. Ketika kita di lantai 2, terjadi lagi gempa susulan dan terjadi lagi datang air tsunami itu. Ketika itu saya dan kita semua teringat, inilah kiamat hari ini, kiamat dunia. Itu terbayang. Apalagi kita sering membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan wa idzal biharu bu'sirat, apabila laut meluap ke darat. Ya, itu kan. Ada beberapa ayat seperti itu. Apabila air laut meluap ke darat, itu kan, maka kita teringat itu kiamat. Cuma syukur alhamdulillah bukan kiamat, hanya sebuah peristiwa alam, bencana alam yang menurut Al-Quran, menurut agama, karena kelalaian-kelalaian umat manusia, mereka bangga dengan dosa-dosa, maka Allah memberi azab. Setidak-tidaknya peristiwa-peristiwa yang pernah dicatat oleh Al-Quran. Misalnya peristiwa kaum Nabi Lut, yang kemudian negeri Sodom itu dihantam oleh Allah. Yang pertama diangkat oleh malaikat, kemudian dihantam ke bumi, semua penduduknya mati, ya. Dan negeri Sodom itu
menjadi laut mati sekarang ini. Nah, airnya sangat asin. Jadi negeri Sodom itu dekat Yordania dan Israel. Laut mati di situ. Karena dosa manusia. Begitu juga peristiwa-peristiwa lain yang ada dalam Al-Quran. Misalnya dihancurkan negeri Yaman. Itu juga banjir. Ya. Patahnya bendungan Ma'arib. Patah. Lalu air yang sangat banyak di dalam bendungan itu menerjang kampung-kampung, manusia mati semuanya. Itu juga karena kesombongan-kesombongan. Begitu juga negeri-negeri lain yang diberi azab oleh Allah SWT. Itu di segi agama, di segi agama begitu. Tetapi kalau kita baca ilmu pengetahuan, juga ada ilmu pengetahuan tentang geologi, tentang ilmu bumi. Rupanya sepanjang Sumatera ini ada patahan-patahan bumi. Patahan itu misalnya patah lalu berlobang, semua air akan masuk ke lubang itu. Jadi yang lebih nanti naik ke darat. Patahan. Dan patahan ini ada patahan Birma dekat kita juga. Kemudian patahan Sumatera tembus ke Jawa. Ada kemungkinan juga Pulau Jawa itu akan terjadi gempa besar karena patahan lempeng bumi sampai ke Australia. Akan terjadi patahan-patahan itu. Jadi bagi orang-orang ahli geologi, ilmu bumi itu tidak heran. Apalagi mereka juga telah meneliti, itu bukan tsunami pertama di Aceh. Bukan tsunami pertama. 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu dulu, juga ada tsunami di Aceh. Nah, ada tsunami di Aceh, di Simelu ada tsunami. Kemudian 200 tahun yang lalu ada juga tsunami. Dan diperkirakan, na'udzubillah min dzalik ini ya. Kita harus takut juga. Walaupun diperkirakan 100 tahun yang akan datang ada lagi tsunami. Apakah kita harus takut? Tentu bagi kita tidak perlu takut, karena kita sudah mati semua 100 tahun yang akan datang. Apalagi sudah tua-tua. Tetapi untuk anak cucu kita harus cerdas, harus tahu bagaimana mereka menyelamatkan diri kalau terjadi. Walaupun hal-hal yang gaib itu urusan Allah. Allah yang tahu, manusia tidak tahu. Sebagai contoh pemerintah Iran, ahli-ahli geologi Iran memperkirakan akan terjadi gempa besar di Teheran, Itu tahun 2012 waktu itu. Lalu semua ulama Iran, semua orang-orang alim di Iran, ulama intelektual berdoa kepada Allah. Karena diperkirakan sangat kuat akan terjadi gempa, akan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di Teheran dan sekitarnya. Lalu setiap masjid, setiap tempat mereka berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ternyata tidak terjadi. Sampai sekarang tidak terjadi. Jadi artinya apa? Doa itu bisa menolak bala. Doa itu bisa menolak bala. Karena itu apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita itu bagus, Nanti ada zikir pagi-pagi di Lunga, di Banda Aceh. Saya sudah mendapat undangan sampai 3 tempat. Itu bagus supaya kita mengingat Allah, mengingat Allah, mengevaluasi, takut kita kepada Allah,
mengambil pelajaran, itu kan bagus. Baik itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gempa yang lalu itu kita kenal 9,3 skala Richter, atau sekarang istilahnya magnitudo, besar sekali. Yang diperkirakan awal 8,9 skala Richter. Tetapi yang tercatat di getaran di pusat gempa itu 9,3 magnitudo. Jadi terbesar 100 tahun. 100 tahun yang lalu sampai sekarang gempa Aceh gempa yang terbesar. Gempa yang terbesar. Gempa-gempa setelahnya itu tidak ada 9,3 itu. Gempa di Jawa, di Yogyakarta cuma 7,3 skala Richter. Kita 9,3. Kita yang terbesar. Dan tsunami kita juga yang sangat terbesar. Tsunami Aceh ini terbesar ketimbang tsunami-tsunami yang pernah terjadi di Jepang, di Filipina, dan di Indonesia. Jadi tsunami Aceh yang terbesar. Kemudian yang paling banyak korban manusia juga tsunami Aceh. Semuanya 27.000 orang. 27.000 orang lebih. Kalau kita tambah Malaysia, Thailand, juga beberapa negara lain di Bangladesh, India, juga di Afrika, sampai 300.000. Sampai 300.000. Itu sangat cepat, ya. Sangat cepat. Hanya beberapa menit saja air laut itu naik ke darat, beberapa menit saja. Kemudian Allah menarik kembali air laut pulang ke laut, ya. Tetapi sudah 300.000 orang meninggal. Nah, itu kan di depan Masjid Raya, di jalan-jalan, ya. Jadi saya diselamatkan oleh Allah di rumah orang sendiri. Nah, ini saya bayangkan sedikit. Bagaimana ketika kita sendiri? Enggak ada lagi orang bersama saya. Sendiri kita di rumah itu. Yang terbayang saya sebentar lagi datang lebih dahsyat lagi tsunami itu. Rumah itu tenggelam dan saya mati. Tidak ada kalimat lain di mulut itu kecuali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seolah-olah saya siap mati. Siap mati, tidak pernah terbayang di mana istri saya, di mana anak saya, di mana mertua saya. Enggak pernah terbayang yang lain kecuali yang nampak kematian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah, iya, saya tidak membuka mata lagi. Sudah kita tutup mata. Sendiri toh, enggak ada orang lain di rumah itu. Nah, ini terkesan, ya, pengalaman pribadi. Orang lain lebih dahsyat lagi. Kita baca kemudian, kita teliti kemudian teman-teman kita banyak sekali meninggal pemilihnya, istrinya, anaknya, semua itu cobaan Allah. Yang sangat besar pahalanya ketika mereka itu mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari peristiwa itu akan mendapat pahala yang besar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
akan diberi sedikit ketakutan dan kelaparan kepada manusia. Itulah ketakutan tsunami misalnya. Kelaparan memang banyak sekali orang yang lapar setelah tsunami itu. Kekurangan harta, minal amwali, kekurangan jiwa, wal anfusi, kematian, wassamarat, kekurangan buah-buahan, gizi. Kita tidak bisa makan buah-buahan karena mahal dan sulit kita cari. Tapi solusi yang diberikan oleh Allah, wabasyiris sabirin. Kabarkan berita gembira kepada mereka. Berilah berita gembira kepada mereka yang sabar itu. Wabasyiris sabirin. Dan apabila ditimpa musibah, orang-orang beriman itu mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kami ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Kan itu yang kita rasakan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Adakah hikmah di balik musibah tsunami itu bagi Aceh? Sangat besar. Sangat besar hikmahnya. Hikmah yang pertama, di segi politik, terus terang, Allah melenyapkan dendam. Allah melembutkan hati pemimpin kita. Di antara orang-orang yang berbeda pendapat, antara NKRI dan Gerakan Aceh Merdeka, kedua belah pihak sepakat, sepakat untuk berdamai, ya kan? Berdamai, alhamdulillah. Dengan perdamaian itu kita rasakan nikmat Allah yang sangat besar. Ekonomi hidup kembali, masjid-masjid ramai kembali. Sebelum itu sangat ketakutan kita. Jadi terjadi, namanya saja politik, ya. Tidak usah kita ulangi lagi, ya. Semoga tidak terjadi lagi perbedaan politik. Sangat menyengsarakan semua kita. Tapi dengan perdamaian banyak sekali hikmahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Aceh yang sudah terisolir. Kan Aceh waktu itu sangat jarang kita lihat orang asing di Aceh. Sudah mati. Kota Aceh sudah mati. Enggak pernah ada turis-turis, enggak ada lagi. Sampai 3 tahun sebelum tsunami. Tapi kemudian pintu Aceh dibuka oleh pemerintah. Berduyun-duyun bangsa asing datang ke Aceh untuk membantu rehabilitasi Aceh. Ya. Catat, yang paling besar di antara negara-negara donatur itu, yang pertama Amerika, yang kedua Jerman, yang ketiga Inggris, ya. Yang keempat Jepang, yang kelima Arab Saudi, yang keenam Turki, dan lain-lain. Semua sampai kepada Yahudi pun pernah membantu kita, tapi disalurkan bukan langsung. Yahudi menyalurkan bantuan untuk Aceh lewat negara lain. Artinya apa? Secara manusiawi semua cinta Aceh, sayang kepada Aceh, sayang kepada kemanusiaan. Mereka datang membantu ketika ada hal yang tidak mampu kita lakukan sendiri. Mereka bantu kita. Yang pertama yang tidak mampu kita selesaikan sendiri adalah mayat-mayat yang berserakan di mana-mana, ya kan? Mayat-mayat dibantu oleh orang asing, ya. Orang Jerman, orang Inggris, Finlandia, dan macam-macam. Kita hanya menonton saja. Kita menonton saja. Kemudian ada relawan Indonesia, relawan FPI, berjasa semua. NU, Ansor, Pemuda Muhammadiyah,
Semuanya menonton, membantu kita. Mereka ambil mayat-mayat kita, mayat-mayat orang Aceh yang berserakan di mana-mana. Mereka kebumikan. Sangat luar biasa, tidak bisa kita mengucapkan terima kasih kurang. Hanya memuji Allah. Alhamdulillah. Kalau terima kasih Jepang itu enggak cukup. Terima kasih Turki enggak cukup. Terima kasih Saudi Arabia tidak cukup. Hanya yang mampu, yang cukup kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mendekatkan diri dengan Allah, menjauhi larangannya. Itu kita ambil pelajaran. Kemudian yang luar biasa lagi adalah yang tidak bisa kita bayangkan. Apa kata orang pengamat? Aceh hancur lebur. 50 tahun, butuh waktu 50 tahun untuk rekonstruksi kembali, membangun kembali jalan-jalan yang hancur, jembatan yang hancur, bangunan-bangunan yang hancur. 50 tahun. Ternyata alhamdulillah hanya 15 tahun. Tidak sampai ya. Tidak sampai. Hanya 10 tahun atau kurang lagi. Kota-kota Aceh lebih baik lagi. Banda Aceh lebih baik, Dok Semawe lebih baik, Melabu dan seterusnya. Kota-kota semua dibangun kembali. Dan rakyat juga sejahtera kembali. Ini rahmat Allah. Nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Karena itu sebagai penceramah saya terus terang selalu berpendapat ini Serambi Mekah, ini kota Serambi Mekah, ibu kota Serambi Mekah. Kita selalu menjaga yang halal kita lakukan, yang tidak halal kita tinggalkan. Amar ma'ruf nahi mungkar harus di kota ini. Kenapa? Karena kota ini ibu kota Serambi Mekah, harus menjadi teladan bagi kota-kota yang lain. Di sini hanya yang kita lakukan perintah Allah, yang dilarang oleh Allah jangan sekali-kali kita lakukan. Insya Allah Allah akan mencintai kita, akan memberi rahmat kepada kita. Banda Aceh akan menjadi kota yang beriman. Tapi bukan tingkatan bersih, indah dan nyaman. Beriman dalam makna keluarga Banda Aceh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 17 tahun yang silam itu kalau seorang gadis kan sudah boleh kita jodohkan. Jadi umur 17 itu umur yang sangat indah. Istilahnya 17 tahun. Jadi gadis kita sangat cantik ya. Gadis kita sangat cantik. Tentu akan dipinang oleh orang-orang yang baik ya. Artinya apa? Kita pertahankan agama Islam, pertahankan adat dan budaya Aceh yang Islami. Kita pertahankan masyarakat Aceh yang ramah tamah, masyarakat yang berakhlakul karimah. Kita kan masyarakat yang berakhlakul karimah. 2 hari yang lalu ada sekitar 40 orang pariaman yang dipimpin oleh Abuya Junaidi namanya, menjumpai kita. Beliau terus ke Sabang. Jadi saya tanya karena tiap tahun Pak, tiap tahun ke sini. Abuya, kira-kira bagaimana kesan Abuya Banda Aceh ini? Jadi Abuya Junaidi itu ulama besar dari Pariaman.
Aceh Serambi Mekah. Saya sangat mencintai Aceh. Saya sangat senang pergi ke Aceh, maka saya bawa rombongan. Itu jemaah saya, jemaah tarikat. Itu pengakuan dari orang. Jadi alhamdulillah, Aceh Serambi Mekah, Aceh aman, senang mereka di Aceh. Kemarin minta pamit lagi di SMS kita, pulang ke Pariaman. Baik Abuya dan rombongan, semoga selamat sampai ke tujuan. Kenapa orang-orang Pariaman pergi ke Banda Aceh? Ziarah ke makam Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Itu guru dari Syekh Burhanuddin Pariaman. Syekh Burhanuddin Pariaman alim di sini. Di mana waktu itu alim Syekh Burhanuddin Pariaman? Bukan di Syekh Kuala itu, bukan. Jadi Syekh Abdul Rauf imam besar Masjid Raya Baitur Rahman zaman dulu. Beliau mufti kerajaan. Pesantrennya di Masjid Raya ini. Di Masjid Raya pesantrennya. Jadi mahasiswanya ada dari Turki. Itulah Baba Daud Rumi. Itu orang Turki. Alim. Nah. Kemudian Syekh Muhyi dari Jawa Barat. Di Bandung. Itu murid daripada Syekh Kuala. Tok Kenali dari Kelantan. Itu murid Syekh Kuala. Tapi Syekh dari Pariaman tu, Burhanuddin Ulakan tu, itu murid yang luar biasa. Kenapa murid yang luar biasa? Tiba-tiba ada cincin Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala jatuh, kemudian bergulir ke safety tank, bahasa kita, jatuh ke dalam tempat tandas. Itu cincin Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala jatuh ke tandas. Tanpa disuruh, tanpa apa-apa. Setelah salat asar, jadi Syekh Burhanuddin Pariaman tu membawa cincin itu, dikembalikan kepada Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Syekh Abdul Rauf belum terkena Syekh Kuala waktu itu kan. Syekh Kuala itu gelar setelah beliau wafat. Bagaimana Burhanuddin kamu ambil ini? Saya masuk dalam safety tank. Saya masuk dalam WC itu. Bersama najis. Dia mandi dalam najis. Dia raba-raba dapat. Apa yang terjadi? Menurut ilmu kita ini kadang-kadang tidak masuk akal ya. Karena kita orang-orang rasional. Tapi bagi orang tasawuf, orang sufi, apa yang terjadi? Apa kata Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala? Syekh Abdul Rauf, kamu Burhanuddin akan menjadi orang alim besar dan dimuliakan oleh manusia. Dan dapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu belajar sedikit, masuk semua ilmu gurunya, ilmu Syekh Abdul Rauf itu masuk ke dalam jiwa. Sampai dikatakan, hai Burhanuddin, saya tidak punya ilmu lagi. Semua ilmu saya sudah kamu peroleh. Sekarang pulanglah ke Pariaman, ke Ulakan. Ajak orang masuk Islam. Pulang Syekh Burhanuddin ke Ulakan, Pariaman, mengajak orang masuk Islam. Itu abad ke-15 dulu. Abad ke-15. Maka sekarang orang-orang Padang itu selalu ke Aceh.
orang Pariaman. Nah, untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Rauf. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kembali kepada tsunami. Nah, jadi kita peringati ini bukan untuk sekedar peringatan, untuk kita menghayati, untuk kita dekatkan diri kepada Allah, itu caranya. Dan tidak membiarkan khurafat-khurafat tumbuh. Bagaimana contoh khurafat? Misalnya makam Syekh Abdul Rauf itu tidak pernah disentuh tsunami. Misalnya, lalu kita kembangkan, air terbelah, nggak kena. Padahal apa yang terjadi? Yang terjadi kena tsunami, hancur makam itu. Ya. Kita anggarkan uang waktu itu untuk membangun kembali. Begitu juga makam Malikus Saleh hancur. Ya. Kenapa kita berani mengatakan hancur? Karena itu adalah makhluk. Itu bangunan yang dibuat oleh manusia. Hah? Itu makam Rasulullah itu pernah diterjang banjir, juga hancur sampai nampak tubuh Rasulullah dan Umar bin Khattab. Tapi cepat-cepat, karena gubernur waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz, cepat-cepat kemudian dibangun kembali dan dicor dengan timah. Kalau terjadi banjir bandang lagi, tidak rusak kuburan Rasulullah. Ka'bah juga pernah hancur karena diterjang air bah. Apalagi makam-makam ulama, sangat jauh perbedaannya. Makam Rasulullah dengan makam ulama sangat jauh. Kita jujur aja, kalau hancur memang hancur. Dan saya waktu itu juga termasuk tim yang meninjau ke lapangan, hancur. Kita buat lagi. Nah, begitu juga kuburan Malikus Saleh. Saya termasuk tim yang meninjau ke sana, hancur. Itu kan sunatullah itu. Nah, tidak ada yang abadi. Ya. Kalau makhluk semua hancur. Nah, kita buat lagi enggak masalah. Tapi jangan mengarang-arang khurafat. Musi Raya diangkat oleh Allah. Diangkat, tidak kena tsunami. Musi Raya juga kena. Kalau tidak masuk air ke dalam, itu tingginya dengan permukaan jalan berapa? Sampai 4 meter kita. Tidak masuk, sudah pecah. Gelombang menabrak toko-toko itu sampai ke sini sudah pecah, tidak ada kekuatan lagi. Maka Masjid Raya selamat karena fundamennya juga selamat. Masjid Lampu selamat. Kenapa? Kuat, fundamennya kuat. Air dari laut bisa lari ke kiri, lari ke kanan. Apalagi tidak ada gedung-gedung yang tinggi di sana. Begitu juga Masjid Baitur Rahim merasa diselamatkan oleh Allah, itu oke, kita akui Allah mampu menjaga, diselamatkan oleh Allah. Tetapi kalau kita karang-karang khurafat, itu hanya merugikan generasi yang akan datang. Merugikan generasi yang akan datang. Ini contoh khurafat. Ada seorang Cina di depan di toko Primbon, apa namanya? Iya, Timbun Sibre. Ada Cina. Dilihat malaikat, menolak air supaya jangan kena Masjid Raya. Orang raksasa. Kemudian Cina itu masuk Islam.
Jadi saya sebagai wartawan waktu itu, saya datang ke sana, saya tanya, tidak ada, tidak masuk Islam. Itu contoh. Kalaupun ada, kita undang ke Masjid Raya. Saya cari nggak ada. Jadi nggak usah dikarang-karang lah. Apalagi tidak masuk akal. Yang masuk akal mungkin bisa kita terima. Yang tidak masuk akal jangan menambah-nambah yang bukan-bukan, hanya menipu. Ini satu pengalaman saya. Nah, tapi tidak saya sebutkan di mana. Ketika bangunan yang harus kita rehab, karena waktu itu saya bidang agama di DPRA, saya datang ke makam tersebut. Tapi bukan di Banda Aceh. Hancur Tengku ya. Iya, hancur. Jadi nisan-nisannya di bawah itu sudah patah-patah. Tidak apa-apa Tengku. Kita buat yang baru. Kita rehab, saya bilang. Setelah rehab 4 bulan kemudian saya tanya lagi, saya datang lagi. Beliau tidak mengenal saya. Bagaimana Tengku? Ini asli? Asli katanya. Enggak pernah rusak. Enggak. Gitu. Enggak pernah utuh. Kuramat nih. Itu contoh. Contoh mengada-ngada. Ketika saya di sebuah kuburan lain di Aceh Utara, ada cerita khurafat. Ada 7 bidadari selalu turun di malam hari di makam itu. Itu kan mengada-ngada. Memang kalau kita lihat yang menjaganya sangat, kualitas orangnya sangat rendah. Tamat SD. Tamat SD. Pegah tuh dongeng-dongeng. Jadi kita harus jujur. Harus jujur. Dan kalau saya justru menyarankan kepada pemerintah agar meningkatkan honorium yang khadam makam-makam ulama yang sudah diakui oleh masyarakat keramat itu. Kalau honoriumnya sangat sedikit, akhirnya khadam-khadam itu akan bercerita yang macam-macam. Hadirin wal hadirat, hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.